narasumber dari Kementerian Keuangan akan menjelaskan ini. Yang kedua, tentu harus juga memahami Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang Juknis, ya, BOP dan BOS. Ini harus dibaca secara detail. Kemudian kita juga sudah menganut, ya, kita sudah memberlakukan satuan biaya majemuk dengan maksud agar mengurangi, meminimalisir ketimpangan, ya, sehingga kita harapkan keadilan itu akan mulai tercipta dari pemberlakuan satuan biaya per kabupaten kota disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi di kabupaten kota masing-masing. Dengan besaran kemarin sudah disampaikan Pak Ses. Kemudian Kemendikbud Ristek nomor 28 tahun 2022 tentang penerimaan dana BOP, PAUD dan BOS. Tentu ini juga perlu kita baca dan bagi kabupaten kita pasti ya sudah menghitung nih, ya kan? Di satu kabupaten berapa satuan pendidikan yang menerima, berapa jumlah peserta didiknya, kalikan satuan biaya, oh sekian, kan gitu ya. Nah, kemudian Kemendikbud 116 ya tentang tahun 2022 tentang besaran alokasi dan penerima dana BOP PAUD kinerja. Terkait dengan penyaluran, mekanisme dan seterusnya, ini juga terbit Kemendikbud nomor 31 tahun 2020 tentang penyaluran dan pelaporan dana BOP PAUD dan kesetaraan. Juga tentu Kemendikbud nomor 162 tahun 2020 tentang program sekolah penggerak. Itu kira-kira yang perlu kita sama-sama, walaupun tidak secara detail ya, tetapi saya harapkan kalau untuk Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang Juknis mesti sama-sama baca sampai detail. Termasuk juga Kemenku ya KMK nomor 31 tahun 2021 karena di situ banyak mekanisme. Belum lagi nanti kita harus diskusi ya karena terasa penatausahaan administrasi keuangan di daerah ini juga kewenangannya diatur oleh Kemendagri melalui Permendagri nanti tentunya. Nah, bagian saya ini adalah menyampaikan kepada Ibu Bapak terkait dengan nomor Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang Juknis. Nah, saya akan mulai dari prinsip pengelolaan dana ya, sama-sama inilah kita juga sama-sama tahu ya. Pertama bahwa untuk mulai tahun 2021 sampai sekarang ini kita sudah diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan BOP PAUD itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa dibatasi dengan persentase-persentase sebagaimana diatur ya di dalam Permendikbud tahun 2020 awal karena di tahun 2020 kan terbit Permendikbud ya nomor 9 dan 15 kalau tidak salah. Oleh karena itu tentu pemanfaatan dana itu juga harus efektif ya, digunakan secara efisien dan harus dapat dipertanggungjawabkan, termasuk pemanfaatannya harus transparan, pertanggungjawabannya juga harus transparan. Ini bagi satuan pendidikan. Artinya saya kira tidak Ibu dan Bapak ya tentu akan dapat melakukan ya kepada satuan-satuan pendidikan agar transparan dalam pengelolaan anggarannya. Karena toh nanti juga pasti akan diaudit oleh pihak-pihak auditor, baik bisa inspektorat daerah, inspektorat pusat, juga oleh BPK barangkali, atau BPKP, atau dari Ibu dan Bapak yang secara langsung nanti akan memantau pelaksanaan anggaran dana BOP PAUD ini. Nah, saya sedikit flashback ya. Saya hanya mengingatkan saja bahwa penerima dana PAUD ini slide keberapa ini?
Nah, ini adalah sama ya, TK, kemudian kelompok bermain, TPA, SPS, SKB yang menyelenggarakan PAUD, termasuk PKBM yang tadi kita diskusikan nih mengenai perizinan. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya, dana BOP PAUD itu terdiri atas dana BOP PAUD reguler dan dana BOP PAUD kinerja. Penerima dana BOP mesti ditetapkan sebagai penerima BOP PAUD reguler. Kemudian penerima dana BOP PAUD yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan keputusan menteri, yaitu Kepmendikbud 28 untuk BOP PAUD reguler untuk setiap tahun anggaran. Jadi ditetapkan dalam satu SK. Ya. Jadi sebenarnya semua itu awalnya ditetapkan berdasarkan cut-off data tanggal 31 Agustus. Akan tetapi khusus untuk PAUD, ya, saya bicaranya PAUD ya, itu diperpanjang sampai dengan tanggal 7 Desember. Nah, kalau ada yang update tanggal 7 setelah tanggal 7 Desember, ya maaf, tidak bisa lagi ditetapkan sebagai dasar penghitung. Dan kita perlu catat bahwa penerima BOP PAUD ini bukan peserta didik. Peserta didik itu hanya digunakan sebagai dasar penghitungan. Dana itu ditransfer bukan ke peserta didik tetapi ke satuan dan tidak perlu dibagi-bagi ke satuan ke peserta didik, tapi digunakan untuk operasional satuan pendidikan selama 1 tahun anggaran, yaitu tahun 2022. Kalau dulu sebelum tahun 2022 itu kan SK-nya 2, ya kan? Baik oleh kepala daerah maupun oleh kepala dinas. 2 SK kan? Sehingga digunakan bisa saja berbeda nih, ya kan? Satu satuan pendidikan bisa berbeda nih tahap 1, tahap 2, ya kan? Akumulasinya. Tetapi sekarang 1. Jadi sekali lagi SK yang ditetapkan oleh Kepmendikbud nomor 28 tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan data tanggal 7 Desember 2021 ini berlaku untuk 1 tahun anggaran. Oke, udah ini ya kita sepakat ya. Nah, slide berikutnya. Kemudian persyaratan saya kira kita sudah sama, saya tidak akan kupas lebih jauh ya. Hanya saya lebih ke B, pemutakhiran data paling lambat 13 tahun sebelumnya, khusus tahun 2022 paling lambat 7 Desember, dan itu khusus untuk PAUD ya, saya bicara PAUD. Ini dan kedua yang C itu harus memiliki izin untuk menyelenggarakan. Kemudian memiliki rekening atas nama satuan pendidikan. Nah, kita masih bingung nih, karena kan kemarin kita ada penataan rekening ya. Jadi begini, ini pun masih ada kelonggaran. Satuan yang memenuhi syarat akan tetapi belum memiliki rekening standar masih ditetapkan sebagai penerima. Akan tetapi nanti pada saat penyaluran harus sudah punya rekening standar. Jadi sekali lagi syarat rekening satuan pendidikan ya, rekening biasa lah, kita sebut rekening biasa, rekening dulu lah gitu ya, rekening awal lah gitu, itu belum menjadi rekening standar, itu belum menjadi syarat penetapan, tetapi nanti akan menjadi syarat peraturan, syarat penyaluran, sehingga sampai saat ini masih diberi kewenangan, masih berikan kelonggaran, barangkali masih ada yang belum selesai, silakan segera diproses. Kemudian juga
BOP PAUD ini tidak diperuntukkan untuk satuan pendidikan kerjasama. Nah, untuk penerima BOP PAUD kinerja, tentu tadi saya sampaikan adalah juga penerima dana BOP reguler pada tahun 2022. Dan juga tentu harus ditetapkan melalui ketetapan ya, melalui SK yang diterbitkan oleh Mendikbud. Kalau tidak salah, Kemendikbud 116 ya. 116 tahun 2020. PAUD ya. Jadi di Perpres nomor 104 tahun 2021 itu ya di lampirannya kan ada itu Pagu per Kabupaten ya kan? Ada semua. Nah, itu adalah ini sudah jadi satu tuh alokasi untuk dana BOP reguler dan dana BOP kinerja. Tidak dipisah di dalam Perpres. Nah, saya kira tadi sudah saya sampaikan nomor 2, kemudian kita ke nomor 3 sudah. Ya. Nomor 4, jumlah peserta didik di satuan pendidikan ya sebagai dasar perhitungan tidak ada pembatasan jumlah peserta minimal. Jadi tidak ada pembatasan jumlah minimal peserta didik. Maka kalau kita baca di Kemendikbud nomor 28, ya kan, itu ada yang hanya ada 1, ada 2, yang penting bukan 0, kalau 0 nggak ditetapkan ya. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 60, ada 84, dan seterusnya. Ya kan? Dan kalau dulu, ini untuk daerah khusus minimal 9, dihitung sebagai peserta dengan jumlah sekarang tidak. Kalau di daerah khusus pun, kalau pesertanya misalnya 4, ya tetap diberikan 4. Kalau dulu kan meskipun pesertanya 4 dihitung tetap dikalikan 9. Sekarang enggak. Diperlakukan sama. Daerah khusus maupun daerah enggak khusus. Dan kemudian dasar perhitungannya apa? Salah satunya adalah ya memiliki NISN. Jadi NISN sudah diberlakukan. Oleh karena itu, ini tugas kita semua ya, Ibu dan Bapak, mari kita dorong satuan pendidikan agar melengkapi NISN supaya nanti di tahun yang akan datang serapannya menjadi lebih maksimal. Ya kan? Tentu ini membutuhkan kerjasama juga ya dengan Dukcapil ya. Dinas Kependudukan, saya kira ini juga menjadi harus ada kerjasama intensif bagaimana mengupayakan. Terutama kan ada beberapa kasus nih, misalnya tidak ada orang tuanya misalnya ya, gitu. Bahkan kemarin saya sempat diskusi dengan siapa itu ya, ada juga yang dimintakan oleh apa namanya itu, panti asuhan ya, ada kemarin, gitu. Dari dengan bapak siapa kemarin atau ibu siapa kemarin saya diskusi, gitu. Terus slide berikutnya RKAKS. Ini pembicaraannya itu berminggu-minggu nih, ya kan? Berhari-hari. Berhari-hari itu bukan hanya siang itu, sampai subuh, sampai isya itu semua jadi pembicaraan. Masih dijelaskan kemarin saya ini masih kurang jelas, masih kurang puas gitu ya. Di grup-grup kurang puas japri lagi. Jadi banjir ya. Jadi gimana? Saya akan mulai dari mana nih? Pertama ini yang umum dulu ya. Di dalam pasal 22 Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 disebutkan bahwa satuan pendidikan penerima dana BOP PAUD dapat langsung menggunakan dana setelah dana yang disalurkan masuk ke rekening satuan pendidikan. Langsung, ya kan? Tetapi meskipun langsung, artinya langsung, meskipun langsung tetap harus ada syarat. Syaratnya apa? Kan nanti kita akan sama ngecek nih.
saya juga nanti ya, tim kami juga akan ngecek ini uji petik. Begitu juga Ibu dan Bapak kan uji petik juga. Ya kan? Nah, kita harus punya patokan. Oleh karena itu, satuan pendidikan penerima juga harus memiliki rencana yang dituangkan dalam RKAKS, rencana kerja anggaran sekolah, lalu sekolah kali ini satuan deh. Gitu. Namanya samakan aja nggak apa-apa ya. RKAS lah. Rencana kerja anggaran satuan apa gitu. Nah, RKAS itu harus disetujui dan disahkan oleh Ibu dan Bapak. Ya kan? Disahkan nih. Disetujui lah, ya. Nah, kemudian tetapi juga kita ada juga yang nanya kemarin. Masih ingin harus ada rekomendasi. Ya kan? Memang di Permendikbud tidak diatur rekomendasi itu, dan saya kira kalau misalnya kita menyepakati ya udahlah RKS yang sudah kita setujui semua itu juga sekaligus sebagai rekomendasi lah itu misalnya, supaya tidak terlalu ribet lah, ya kan? Ini kalau pemikiran saya aja, tetapi bahwa ada dinas pendidikan yang tetap harus memberikan rekomendasi, ya kami kan tidak bisa kontrol juga, ya kan? Kalau mau repot ya monggo silakan gitu kan, gitu. Tetapi saya kira dalam upaya untuk lebih, maksud penyaluran langsung itu kan kita untuk mempersingkat proses ya, gitu. Jadi saya kira kalau sudah mempersingkat tidak usah ditambah lagi lah, ditambah lagi lah gitu. Nah, kemudian ternyata di dari Permendikbud kan juga diatur nih bahwa kementerian akan menyediakan aplikasi RKAS. Betul ya? Ada kan dibaca tuh. Nah, kami laporkan nih, saya melaporkan nih, bukan menyampaikan ya, melaporkan Ibu dan Bapak bahwa RKAS khususnya untuk PAUD ya, ini baru akan diberlakukan mulai tahun 2023. Ya kan? Nah, terus kemudian bagaimana nih? Apa nggak perlu bikin RKAS? Ya aduh, harus bikin kan. Kalau begitu, kita menggunakan aplikasi BOP Salur. Ya kan? Aplikasi BOP Salur itu juga komponennya mesti disesuaikan dengan komponen BOP tahun 2022. Ya kan? Ternyata juga perlu waktu. Sementara kan ini harus segera berjalan. Oleh karena itu, ini win-win solutionnya nih. RKAS cukup dibuat pakai Excel. Titik. Ya kan? Ya? Tanggalnya? Ya tanggalnya, nggak tahu juga tanggalnya. Iyalah. Gitu. Kan sudah dihitung masing-masing. Ini baru ininya ya, pokok-pokoknya dulu. Udah paham ya? Nanti pelaporannya sambil itu selesai penyesuaiannya baru menggunakan BOP Salur. Ini hasil diskusi kami dengan teman-teman di sekretariat. Nah, bagi penerima BOP kinerja, maka RKAS-nya dibuat dua tuh. RKAS untuk BOP reguler dan RKAS untuk BOP Salur. Jadi RKS-nya itu satu saja masing-masing. BOP regulernya satu untuk keperluan 1 tahun. Ya kan? Kita menyepakati itu dulu. Kemendikbud berlaku 1 tahun. RKS-nya untuk 1 tahun juga. Udah selesai ya? Nah. Nanya lagi. Pak, kalau nanti bulan Juli peserta didiknya berbeda gimana? Ya kan? Kita kuncinya adalah Permendikbud 28. Ya kan? Itu berlaku untuk ke 1 tahun. Perbedaan nanti di bulan Juli itu untuk tahun 2023 lah. Itu. Kira-kira gitu ya. Nah. Terus sampai di situ ya mengenai RKAS, ya kan?
tanya lagi, ya kan? Pak, dana kami yang diterima itu kan kalau 50%, kalau saya dapat 30 juta kan mestinya 15 juta, itu ya. Ya kan? Ini kita memisahkan pemikiran kita antara dana 1 tahun, ya, antara RKS dengan dana yang diterima. Ya kan? Sekarang misalnya harus, kalau misalnya 1 tahun itu terima 30 juta, karena peserta didiknya 50 misalnya ya. Ya, ternyata di tahap pertama itu disalurkan juta ya. Ternyata yang ditransfer 17 juta. Ya kan? Nah, nanti hitung-hitungannya itu pokoknya terima aja lah gitu. Karena kadang menjelaskan hitungan ini lama itu. Yang jelas kita mau ngitung sehari semalam itu tidak akan mengubah Kemendikbud tidak akan mengubah rekomendasi, tidak akan mempengaruhi dana yang ditransfer. Udah ditransfer terima 17 juta, manfaatkan. Yang dimanfaatkan berapa? Dana yang ditransfer. Kalau misalnya 17 juta ternyata kepakai hanya 14 juta misalnya, ya kan? Berarti sisa 3 juta kan? 3 juta nanti dipakai di tahap kedua. Dihabisin juga boleh, memang lebih baik ya. Kalau saya jadi satuan, saya habisin tuh. Nanti terima baru lagi gitu. Ya kan? Ini kuncinya ya. Gitu. Jadi kuncinya adalah dana yang ditransfer sekarang dipakai. Ya kan? Kita perlu memilah antara 2 tahap penyaluran, ya kan? Dengan penggunaan 1 tahun, dengan anggaran 1 tahun. Kita nggak usah berpikir lagi 50% itu adalah mestinya 30 juta. Enggak, pokoknya yang ditransfer itu yang diterima. Ada yang kurang dari 50% ya nggak apa-apa, pakai. Nanti tahap kedua akan ditransfer sisanya. Kalau misalnya sekarang terimanya kalau dihitung-hitung 60% misalnya ya. Nah, nanti yang 40% akan ditransfer di tahap kedua. Pokoknya 1 tahun aja lah. Ya. Baru nanti kalau misalnya ya ternyata akhir tahun masih ada sisa. Ya kan? Nah, kalau akhir tahun itu ada sisa, nanti akan mempengaruhi transfer di tahun 2023. Itu pun nanti akan dihitung pada penyaluran tahap kedua. Kenapa? Kan nggak cepat, nggak langsung tahu kan? Karena harus dihitung dulu, nanti harus direkap dulu, diaudit dulu, baru setelah disetujui selesai, dan itu perlu waktu. Sehingga supaya nanti tidak menghambat penyaluran tahun 2023 tahap 1, maka penghitungannya misalnya begini. Tahun 2022 ya, di akhir tahun ada sisa 5 juta. Misalnya gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2022 taruhlah misalnya terima 50 juta. Ya kan? Tentu nanti 5 juta itu akan dihitung dengan transfer tahun berikutnya. Artinya nanti total anggaran yang diterima tahun 2023 itu hanya 45 juta. Ya kan? Tetapi 5 juta itu nanti akan mengurangi di tahap kedua. Gitu. Ya. Udah sama-sama ini ya. Nah. Lagi satuan pendidikan itu misalnya TK Melati itu juga sebagai apa? Saya nawar nih. Dia juga penerima PAUD kinerja kan? RKS-nya bagaimana? Orang dia terimanya yang transfernya nggak jelas. Silakan. Mau digunakan untuk BOP reguler sekalian juga untuk kinerja, boleh. Tidak dibatasi. Ya kan?
Jadi tidak ada masalah. Silakan penggunaan dana misalnya di tempatnya Pak Aos ya, misalnya itu terima 30 juta juga sebagai penerima BOP kinerja, ya kan? Nah, dana yang terima 15 juta misalnya, ya, itu nanti juga boleh digunakan untuk ini dulu, nggak masalah. Nah, untuk dua-duanya nggak masalah, silakan. Gitu. Hanya memang RKC kan tadi dibuat 2 kan, itu nggak masalah, silakan aja. Dibuat aja di RKAS-nya. Itu. Oke, sepakat ya? Nah, nanti ramenya setelah saya selesai. Terus ini slide yang berikutnya, saya kira ini tidak ada yang perlu saya jelaskan lagi, semua sudah paham. Kemudian mengenai penggunaan dana, saya kira yang paling pokok adalah di pembayaran honor. Ini slide berapa tuh? Slide 11 ya? Pembayaran honor ya, itu adalah pertama tercatat di Dapodik pasti. Yang kedua, ditugaskan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau pengangkatan. Aktif melaksanakan, kalau aktif itu yang menilai itu pengelolanya ya, kepala sekolahnya. Kemudian belum memiliki gaji sebagai PTK dalam melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, kita kemarin menyepakati bahwa ya honor, insentif, imbalan itu tidak termasuk kategori gaji. Ini saya lama juga, saya konsultasi ke Biro Hukum juga nih. Karena honor dianggap bukan gaji tetap. Ini hasil konsultasi kami nih. Karena kan banyak yang pada bingung nih, pada takut-takut nih. Kalau udah pada takut-takut biasanya yang kasihan itu gurunya. Bisa-bisa nggak dikasih honor nanti kan. Nah, catatan pendidik yang bersertifikasi tidak diperkenankan menerima honor dari dana BOP dari satuan pendidikan tempatnya bertugas. Ya kan? Nah, kalau dia ngajar di tempat lain gimana? Ya kan? Ya boleh. Ya kan? Misalnya Mas Iqbal itu sudah bersertifikasi nih, ngajar di TK Mawar. Nah, saya kan ke kepala sekolah TK Melati. Mas Iqbal ngajar tempat saya dong. Ya kan? Kan pasti bilangnya wani piro kan gitu. Wani piro, nggak ada gajinya nih, nggak ada honornya. Wah, nggak mau lah, saya capek-capek. Ya kan? Mendingan saya bisnis. Gitu. Ya udah saya kasih honor. Nah, saya berikan honor boleh gitu. Dari tempat saya. Dengan catatan saya juga harus ada surat tugas untuk Mas Iqbal. Kemudian penggunaan dana BOP Pak Kinerja nanti rencana Pak Mariana ya. Apa nih? Yang mana? Oh, ini sudah. Ini. Ya. Ini udah sinkron, udah sama nih. Udah, ya. Oke. Slide berikutnya, Mas. Pembayaran honor kan sudah tadi ya. Nah. Jadi seperti ini. Kemudian berikutnya penggunaan dana BOP Pak Kinerja, kemarin informasinya Pak Mariana akan akan melaksanakan ya khusus untuk penerima BOP Pak Kinerja. Jadi nanti akan dijelaskan lebih jelas di sana. Kemudian mengenai rincian saya kira tidak perlu saya jelaskan. Tata cara penggunaan pembelanjaan ya mengenai di slide berapa tuh? Slide 19 ya. Saya kira nanti narasumber dari biro akan menyampaikan.
Terus penggunaan sisa anggaran ya. Jadi yang diatur di dalam Permendikbud ya, ini adalah penggunaan sisa anggaran karena ada penggabungan, karena tutup dan seterusnya. Saya kira itu ya yang saya sampaikan supaya kita ada waktu untuk diskusi. Silakan Mas Sidi. Terima kasih Pak Asmawi terkait penjelasan POP PAUD tahun 2022 terutama dari sisi Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu akan kita optimalkan untuk tanya jawab. Mungkin